Menkeu Purbaya disorot usai bikin pernyataan kontroversial pasca dilantik. Blunder, pelantikan Menteri Keuangan Menkeu baru Purbaya Yudi Sadewa menggantikan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu sorotan utama dalam reshuffle kabinet Prabowo Gibran. Dalam beberapa penampilan publik pertamanya, Purbaya menyampaikan sejumlah pernyataan yang menarik perhatian, terutama terkait respon pasar, kebijakan fiskal, hingga pandangannya terhadap aspirasi masyarakat. Komentar-komentarnya ini menjadi perbincangan hangat di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang terjadi bertepatan dengan momen pelantikannya. Pada hari pelantikannya, IHSG ditutup di level 7.766 atau anjlok 1,28%. Menanggapi pelemahan ini, Menteri Purbaya menilai bahwa sentimen negatif yang terjadi hanyalah bersifat transisional. Ia berpendapat bahwa reaksi pasar disebabkan karena investor belum mengenal dirinya dengan baik. Purbaya juga menegaskan bahwa faktor eksternal dan sentimen perlambatan ekonomi secara luas turut berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Pelemahan IHSG saat dirinya dilantik hanya transisional karena investor belum kenal dirinya dan akan segera berbalik arah dalam waktu yang dekat. Berikut beberapa hal yang menjadi kontroversial. Yang pertama, pamerkan pengalaman dan tanggapan terhadap pasar. Saat dirinya ditanyai wartawan mengenai pengalamannya dalam mengelola fiskal yang disinyalir menjadi alasan pelemahan pasar, Purbaya merespon dengan pertanyaan balik yang lugas. Purbaya lantas memamerkan rekam jejaknya yang panjang dalam mengelola keuangan negara. Menurutnya, pasar tidak mengetahui bahwa dirinya telah membantu pemerintah mengelola fiskal sejak tahun 2000. Ia bahkan menyebut pernah menjadi salah satu anak buah Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu selama lebih dari 15 tahun dan mengaku cukup dekat dengan pejabat tersebut. Lebih lanjut, ia juga memamerkan berbagai jabatan penting yang pernah ia emban, seperti menjadi sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Purbaya mengklaim pernah membantu Presiden Joko Widodo di kantor staf presiden atau KSP dan turut berperan dalam membalikkan perekonomian dengan cepat saat krisis akibat pandemi COVID-19. Pengalamannya bahkan disebut sudah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008, di mana ia menjadi bagian dari lembaga think tank yang fokus pada kebijakan fiskal. Yang kedua, sebut 17+8 hanyalah usulan sedikit bagian rakyat. Selain terkait pasar, Purbaya juga memberikan tanggapan terkait isu-isu publik yang menjadi sorotan. Ia sempat menyinggung tuntutan 17+8 yang disuarakan oleh masyarakat. Menurutnya, tuntutan tersebut berasal dari sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya terganggu dan belum tercukupi. Purbaya menilai aspirasi ini akan mereda jika pemerintah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Yang ketiga, atur BPN suka-suka. Terkait wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara atau BPN, Menkeu Purbaya menyebut belum ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan mengklaim diberi keleluasan penuh untuk mengelola keuangan negara. Belum ada, kayaknya suka-suka saya. Saya tanya, gimana Pak? Boleh enggak saya obrak-abrik? Karena saya baru, saya enggak tahu Presiden kode boleh atau tidak, ujarnya. Sejauh ini Purbaya Yudi Sadewa telah memberikan sinyal bahwa ia akan bergerak cepat untuk mengelola fiskal negara dan meyakinkan pasar bahwa ia memiliki kapabilitas yang dibutuhkan untuk memimpin Kementerian Keuangan.